tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap pemohon. 2. Pengambilan keputusan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang KPK serta melanggar azas kepastian hukum yang menjadi prinsip fundamental pelaksanaan tugas dan kewenangan termohon. Putusan sudah diambil dan palu pun sudah diketok. Selesai sudah persidangan pra-peradilan yang paling menyita perhatian publik. Bagi pemohon, putusan itu berarti kemenangan dan karenanya disyukuri. Namun putusan tersebut membuat resah para aktivis anti korupsi pada Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM Yogyakarta. Mereka menilai putusan Hakim Sarpen Rizaldi dapat merusak sistem ketatanegaraan dan berimplikasi luas pada penegakan hukum di masa mendatang. Hakim dipandang telah memberikan pemahaman yang salah terkait penegak hukum dan penyelenggara negara. Kemungkinan beberapa terdakwa tindak pidana korupsi yang dianggap bagian dari APH, aparat penegak hukum, dan bukan atau dari eselon 2 ke atas yang bukan penyelenggara negara, menurut putusan pra-peradilan itu akan menggugat KPK. Jadi akan menggugat KPK dan mereka akan menggunakan putusan pra-peradilan sebagai novum dan mereka akan mengajukan rehabilitasi dan ganti rugi bahwa sebenarnya mereka tidak berhak memeriksa dan ini akan mengacaukan. Putusan sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan juga membuat Indonesian Corruption Watch atau ICW prihatin. ICW bahkan menyebut putusan hakim bagai membukakan pintu bagi para koruptor. Ini pintu sudah dibuka, gitu ya, dan saya kira ini sangat mengkhawatirkan dalam konteks pemberantasan korupsi. Dan implikasinya bukan hanya bagi KPK, tapi juga aparat penegak hukum yang lain, termasuk kepolisian, gitu ya. Siapapun yang kemudian ditersangkakan bisa ambil jalan pintas dengan melakukan pra-peradilan, gitu ya. Jadi ya ini bisa saja menimbulkan kekacauan hasil pra-peradilan. Sejauh ini KPK telah menyatakan menghormati putusan pengadilan. Namun langkah pemberantasan korupsi ke depan akan semakin sulit. Kini semua berpulang kepada KPK apakah akan mempertimbangkan usul ICW untuk menempuh peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Vivek Susilo, Sabira Lubis dan Eko Purwanto melaporkan dari Sleman dan Jakarta.